Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fatifillah rahimakumullah. Jazakumullah atas kehadiran antum, ihtimam antum untuk hadir dalam pertemuan siang hari ini. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah di dalam jalan dakwah ini. Barangkali ini salah satu dari hasil doa-doa robitoh kita yang sering lisan kita ucapkan pagi dan sore, sehingga kita masih berada di dalam gerbong jamaah ini, berada di dalam langkah yang sama, khususnya kegiatan dakwah di Pasar Rebo. Ini tentunya patut kita syukuri. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kepada keluarganya dan para sahabatnya. Tentunya soliditas ini harapannya kita bersama bisa jaga. Terus perjalanan kita itu panjang, berliku, istirahat kita tiada lain kecuali adalah kematian. Untuk itu kehadiran antum, kebersamaan antum bersama-sama dalam kegiatan ini, hadirnya antum, dan antum adalah di antara orang-orang yang baik yang telah Allah tentukan menjadi orang-orang baik, sebagaimana hadis yang dibahas di dalam KKP kita. Dianjurkan agar kita senantiasa bersamai dengan orang-orang baik, karena dengan orang baik itu ketika ketemu wajahnya sudah memberikan taujih tersendiri bagi diri kita, memberi semangat untuk beribadah kepada diri kita. Dan ketika kita satu sama lain mencintai karena Allah, maka Allah akan mencintai kita sebagaimana kita mencintai temannya, saudaranya. Dan saya yakin kadar pengurus dan kadar-kadar di Pasar Rebo dan antum adalah bagian dari piadah-piadahnya, adalah orang yang senantiasa satu sama lain saling mencintai kepada saudaranya. Jadi tidak melihat ketemu dengan wajah antum itu ingatnya kita, aduh dong ditagih hutang. Enggak begitu. Ada kekuatan di dalam diri kita ketika bersamaan dan ketemu dengan antum semuanya. Maka Bapak Ibu sekalian, yang hari ini ada silaturahim, ada ramah tamah, dan juga ada, dan ini bagian dari DNA kita, bagian dari hal yang patut kita warisi di sepanjang waktu kita, bahwa tugas dakwah itu ruangnya sangat luas, tidak hanya dari sisi yang sedang kita lakukan, yaitu dakwah siasi, tapi juga nanti ada dakwah-dakwah yang lain. Dan kita akan fokus bersama di situ sejauh kita masih diberi amanah kepada kita. Tentunya nanti ada yang ditugaskan di tempat lain, ada yang kemudian pergantian. Itu sebuah sunatul dakwah. Namun dimanapun posisi kita, tentunya kita akan memahami bersama seorang dai, diri kita ini adalah seorang dai dimanapun kita berada, maka itu sudah menjadi darah daging kita seorang dai.
Dai itu tidak hanya yang kita pahami seorang penceramah, seorang mubalik, tabliger, tidak. Apapun profesi antum, maka disitulah antum bisa mengimplementasikan nilai-nilai keislaman, dan disitulah kita semua sebagai seorang dai. Ada seorang guru, maka ada kewajiban di sana menyampaikan nasrul fikrohnya, nilai-nilai Islami, hatta guru fisika, guru matematika, apalagi guru agama. Kita seorang pekerja, buruh ataupun apalah, di online barangkali, ada nilai dakwah tuh di dalamnya. Itu insyaallah. Pun hari ini nanti ada sesuatu yang ingin Ana sampaikan sebagai yang saat ini diamanai sebagai piada DPC, dan tentunya dinamika kepengurusan itu akan terus bergerak sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan masa yang akan dilalui dengan pembagian-pembagian tugas-tugas di antara kita melalui. Nah, teman-teman sekalian, tadi saya mengungkapkan bahwa menjadi DNA kita, menjadi sebuah hal yang patut diwariskan kepada kita, bahwa ada perpindahan, ada penugasan di lain tempat dan sebagainya, bagi kita adalah sebuah hal yang biasa, yang tidak harus kemudian soliditas kita, silaturahim kita itu masih tetap terjaga. Toh sebenarnya kalaupun kita pahami, yang ada itu hanya sekedar bisa jadi penambahan beban dakwah yang lebih besar lagi dibanding sebelumnya, ataupun pemerataan tugas bisa jadi, ataupun fokus tugas bisa jadi. Nah, teman-teman sekalian, tadi sudah saya sampaikan, tidak ada kemudian posisi yang berganti kemudian kita lupa peran-peran yang berganti tersebut. Tentunya kami di BPHDPC tidak akan mampu membalas apa amal soleh Patrisna selama membersamai kita mengarungi struktur di DPC ini. Hanya mohonkan kepada Allah aja Subhanahu wa ta'ala agar membalas segala seluruh kontribusi, segala seluruh apa yang sudah beliau dari tenaga, pikiran, waktunya, dan lain-lain yang telah diberikan kepada DPC kita. Beliau digantikan oleh Ustaz Sunarto, ada sebelah kanan saya. Kemudian ada satu juga kekhususan di DPC Pasar Rebo, karena target kita itu sebagaimana target DPC lain pun bahwa kemenangan dakwah kita 2024, kemenangan pemilu itu tidak bisa digerakkan hanya sekedar ya menjalankan uzur doang gitu sebagai pengurus, tapi kita punya tanggung jawab besar untuk perolehan itu. Maka di BK perlu ada orang yang nanti menjadi tandemnya Ustadz Yandi selama ini. Maka ada kemudian nanti ada 2 sekretaris yang akan membantu. Sekretarisnya bukan sekretaris 1 dan 2, tapi sekretaris menangani bidang tertentu, sekretaris menangani bidang tertentu. Nah, sekretaris yang satunya itu nanti diamanahkan kepada Ustaz Acep, sekretaris yang satunya diamanahkan kepada Ahepni, masih sama. Nanti antum juga memahami
kenapa kemudian ada peran-peran yang barangkali ketika Ustadz Yandi berhalangan, maka yang terlihat adalah Ustadz Acep, begitu ya Ustadz Yandi ya. Kenapa ini dilakukan? Karena urusan kaderisasi ini sesuatu yang bagi kita di DPC Pasar Rebo adalah sesuatu yang perlu ditangani orang-orang yang memang nanti perlu banyak orang kaderisasi, karena ini penting, karena keberhasilan DPC itu diantaranya itu pertambahan kader dan jumlah suara, dan itu ada di kaderisasi nanti. Tuh, jadi nanti ada Ustadz Acep bantu di kaderisasi. Kalau selama ini juga sudah bantu sih sebenarnya, namun sekarang punya wewenang yang barangkali kita berikan agak lebih banyak untuk menjadi tandemnya Ustadz Yandi. Dan kemudian di bawahnya pengurus-pengurus yang lain, mungkin nanti ada rolling, mungkin ada reshuffle, bukan reshuffle ya. Barangkali nanti ada yang kemarin kan di rapat terakhir ada yang minta dibantu tambahan orang dan sebagainya. Ini sedang kami usahakan, nanti informasinya diumumkan di saat rapat kerja kita yang nanti di